Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teknik manajemen yang dapat digunakan dalam suatu perusahaan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila Nurasana dengan NIM 23304044162. Saya Maulid Datu Muzaki dengan NIM 2330 404078. Saya Sarah Novelina dengan NIM 2330 404145. Yang pertama ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang bertujuan memberikan informasi yang relevan bagi manajer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan perusahaan. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang lebih berfokus pada laporan eksternal untuk kepentingan pihak luar perusahaan seperti investor atau pemerintah. Akuntansi manajemen digunakan untuk mendukung keputusan internal. Lalu ada peran akuntansi manajemen. Yang pertama ada perencanaan dan penganggaran. Dalam konteks ini, akuntansi manajemen membantu manajer untuk merencanakan sumber daya yang dibutuhkan dan mengalokasikan dana secara efisien. Proses perencanaan ini tidak hanya mencakup proyeksi pendapatan dan pengeluaran, tetapi juga estimasi biaya produksi, biaya operasional, dan pengeluaran lainnya. Lalu yang kedua ada pengendalian dan pemantauan kinerja. Setelah anggaran disusun, langkah selanjutnya adalah membandingkan antara anggaran dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Proses ini dikenal dengan istilah variance analysis yang bertujuan untuk menganalisis penyimpangan antara anggaran yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai. Dengan adanya pemantauan kinerja ini, manajer dapat mengetahui area yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis dan operasional. Keputusan strategis seringkali melibatkan keputusan jangka panjang yang dapat mempengaruhi arah perusahaan, seperti investasi dalam proyek baru, ekspansi di pasar baru, atau akuisisi perusahaan lainnya. Yang keempat ada penentuan harga dan analisis biaya. Dalam proses ini, akuntansi manajemen menganalisis berbagai komponen biaya, termasuk biaya tetap dan variabel. Dengan mengetahui struktur biaya ini, manajer dapat menentukan harga jual yang cukup untuk menutupi biaya dan mencapai target margin keuntungan. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja dan profitabilitas. Selain merencanakan dan mengendalikan, akuntansi manajemen juga berperan dalam mengevaluasi kinerja dan profitabilitas perusahaan. Melalui laporan keuangan internal dan analisis rasio, akuntansi manajemen memberikan gambaran tentang bagaimana perusahaan beroperasi dalam hal efisiensi biaya, pengelolaan aset, serta pencapaian laba. Sejarah akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi manajemen berawal dari sistem pencatatan transaksi sederhana yang berkembang seiring dengan kebutuhan bisnis. Pada abad ke-15, Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan yang menjadi dasar akuntansi modern. Namun, perkembangan signifikan terjadi pada era revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19, ketika perusahaan manufaktur mulai membutuhkan sistem yang lebih baik untuk menghitung biaya produksi. Akuntansi biaya kemudian berkembang untuk membantu perusahaan dalam menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, guna meningkatkan efisiensi dan probabilitas. Memasuki abad ke-20, variance analisis mulai diterapkan untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Perkembangan teknologi pada era 1960-an hingga 1980-an membawa perubahan besar dalam akuntansi manajemen. Dengan munculnya sistem informasi akuntansi dan metode seperti activity based costing (ABC) sejak 1990-an, akuntansi manajemen tidak hanya berfokus pada pengendalian biaya, tetapi juga pada strategi bisnis dengan konsep seperti Blanche, Scourge, BSC, dan strategi manajemen accounting. Di era digital saat ini, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data analytics semakin mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Akuntansi manajemen kini telah berkembang menjadi elemen kunci dalam perencanaan strategis, membantu perusahaan untuk tetap kompetitif di tengah perubahan pasar yang cepat. Arah akuntansi manajemen di masa depan. Akuntansi manajemen terus berkembang untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis. Beberapa arah perkembangannya meliputi 1. Digitalisasi dan otomasi. Penggunaan teknologi AI dan big data untuk analisis keuangan yang lebih cepat dan akurat.
sistem Enterprise Resource Planning (ERP) semakin banyak digunakan. 2. Fokus pada keberlanjutan. Akuntansi tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan. Konsep environmental, social, and governance. Akuntansi manajemen kini bukan hanya alat untuk mencatat biaya, tetapi juga sebagai strategi dalam meningkatkan daya saing bisnis. Peran akuntansi manajemen akan semakin penting dalam membantu perusahaan menghadapi tantangan ekonomi global. Selanjutnya, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. 1. Penyediaan informasi keuangan untuk eksternal perusahaan antara lain investor, inspeksi pajak, dan kreditor. 2. Terdapat aturan yang mengikat, yaitu standar akuntansi keuangan atau SAK untuk menetapkan metode akuntansi dan prosedur akuntansi dalam pelaporan keuangan. 3. Informasi keuangan bersifat objektif, dapat diterima umum, dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Berorientasi data historis, yaitu mencatat dan melaporkan peristiwa ekonomi yang telah terjadi. 5. Penyediaan informasi fokus pada kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. 6. Fokus pada aspek keuangan. 7. Terdapat mandatory. Akuntansi manajemen. 1. Penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk manajemen atau pihak internal perusahaan. 2. Tidak ada aturan yang mengikat. Manajer bebas memilih metode yang diinginkan dan dapat dibenarkan atas dasar biaya manfaat didasarkan atas logika dan pengalaman. 3. Informasi keuangan dan non-keuangan dapat bersifat subjektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Berorientasi data masa akan datang atau future karena dibutuhkan untuk mendukung fungsi manajerial dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 5. Penyediaan informasi perusahaan yang terperinci untuk mengevaluasi kinerja berbagai entitas, lini produk, departemen, dan manajer. 6. Aspek multidisiplin meliputi aspek ekonomi manajerial, rekayasa industri, dan ilmu manajemen. 7. Tidak ada mandatory. Selanjutnya, pembebanan biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Dengan demikian, kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran moneter dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Yang terakhir adalah metode pembebanan biaya. 1. Penelusuran langsung. Suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan secara fisik dengan suatu objek. Ini paling sering dicapai dengan pengamatan secara fisik. 2. Penelusuran penggerak. Penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke objek biaya. Ada 2 jenis, yaitu 1. Sumber daya dan 2. Aktivitas. 3. Alokasi. Tergantung pada hubungan yang diasumsikan dan kemudahan membebankan biaya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.